Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Bella. Saya dari kelas manajemen 21H. Saya di sini akan membuat video tentang jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Yaitu dosen pengampunnya Ibu Ana Yuliana. Langsung aja ke jurnalnya. Jurnal saya berjudul Peran obligasi dalam pendanaan perusahaan. Pendahuluannya, obligasi yang bisa juga disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi dibuat oleh pihak yang berhutang kepada orang yang berpiutang. Pembuatan obligasi disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok hutang beserta bunganya pada waktu tertentu yang telah ditentukan sebelum perjanjiannya. Terus obligasi juga terjadi karena ada debitur dan investor. Debitur itu penerbit obligasinya dan investor itu pembeli obligasi. Kewajiban-kewajiban yang dipenuhi oleh pembeli obligasi yaitu mereka harus membayar utang pokok dan beserta bunganya atau yang biasa disebut kupon gitu. Terus ada juga di sini investasi obligasi itu merupakan salah satu investasi yang paling diminati oleh pemodal. Hal ini dikarenakan obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap yang diperoleh dari bunga yang akan diterima secara periodik dan pokok obligasi pada jatuh tempo. Obligasi juga banyak jenisnya gitu. Terus apa sih pendanaan perusahaan? Pendanaan perusahaan adalah pendapatan tambahan yang diberikan oleh pemberi dana kepada perusahaan. Dalam praktiknya istilahnya lebih dikenal sebagai corporate finance. Perusahaan seringkali menggunakan dua sumber pembiayaan dalam proses operasional, yaitu ekuitas atau saham, dan yang kedua biasanya bentuknya modal hutang gitu. Pendanaan atau aktivitas keuangan adalah cara memperoleh dana yang kemudian dialokasikan untuk perusahaan untuk membuat suatu proyek atau program. Dengan transfer tunai adalah modal kerja yang diterima perusahaan pemberi dana. Lalu ada tinjauan pustaka, yaitu peringkat obligasi. Peringkat obligasi itu investor yang memiliki berinvestasi di obligasi harus melakukan peringkat obligasi perusahaan peminjaman. Peringkat obligasi dari lembaga independen menjadi tolak ukur resiko. Semua obligasi diperpandangkan dan dapat menunjukkan seberapa amannya obligasi untuk investor. Di sini juga ada jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yaitu ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi swasta. Adapun fungsi obligasi bertindak sebagai ikatan dari penerbit dana yang biasanya diperdagangkan siapapun untuk memiliki uang dan membelinya langsung dari penerbit atau pemilik yang menjualnya. Adapun contoh-contoh obligasi yaitu obligasi korporasi. Ini adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Ada juga surat utang negara, terus surat suku koperasi, terus yang keempat surat berharga syariah gitu atau yang biasa disebut SBSN. Terus ada yang terakhir efek bergaun aset atau yang biasa disebut EBA gitu. Adapun kelebihan-kelebihan obligasi yaitu memperoleh keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Terus ada juga kekurangan obligasi, yaitu tingkat bunga pada obligasi sangat beruntung pada besaran bunga yang di pasaran keuangan gitu. Jika harga obligasi naik, maka tingkat suku bunga akan turun, begitupun sebaliknya. Terus ada juga pengertian pendanaan. Funding atau aktivitas pendanaan adalah memperoleh suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau suatu program dari sebuah perusahaan. Suntikan dana adalah modal usaha yang diperoleh perusahaan melalui pihak pemberi dana.
jenis-jenis pendanaan, yaitu ada pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Adapun manfaat-manfaat pendanaan, sumber gaji pekerja, yang kedua itu mengatur arus kas perusahaan, yang ketiga sewa tempat usaha, yang keempat persediaan saat kondisi darurat, yang kelima menambah peralatan dan perlengkapan, yang keenam membeli inventaris baru, yang ketujuh ada memperluas jangkauan bisnis. Lalu selanjutnya langsung ke metode penelitiannya. Metode penelitian jurnal kali ini yaitu bersifat metodenya literatur review, yang dimana mengumpulkan data dari jurnal yang sudah ada. Tujuan dari metode ini adalah menemukan berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau yang diteliti sebagai bahan referensi untuk membahas hasil penelitian. Jurnal-jurnal yang digunakan dalam literatur review didapatkan melalui database penyedia jurnal Indonesia melalui googlescholar.com. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya obligasi itu adalah bisa dibilang investasi paling aman karena bisa jangka panjang juga gitu. Terus mengapa peran obligasi itu selalu dengan pendanaan perusahaan? Jadi obligasi itu akan selalu mencari perusahaan agar si investor itu menginvestasikan dananya di obligasi tersebut gitu. Nah, dari pendanaan perusahaan juga bisa dari pendanaan perusahaan juga bisa mencari obligasi-obligasi, jadi akan selalu berkaitan gitu. Sekian presentasi dari jurnal yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga di sini masih belajar untuk membuat sebuah jurnal dan membuat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.